Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrin Suci Helmina dengan NPM 19.1448 dari kelas H. Izinkan saya untuk mempresentasikan untuk memenuhi ujian akhir semester saya tahun 2021-2022 dengan mata kuliah Hukum Ekonomi. The Founder. Judul film yang akan saya presentasikan kali ini dan hasil analisa saya. Aspek-aspek atau aspek ekonomi yang termuat dalam film ini ada 5. Yang pertama ada ekonomi kreatif, ada hak paten, yang ketiga ada hak merek, dan yang keempat ada permodalan bisnis, yang kelima atau yang terakhir ada unfair business practice. Setelah itu ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Regulasi yang mengatur hal tersebut antara lain ada yang pertama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba. Yang kelima ada Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang MIG telah mengatur hak atas merek. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Analisa singkatnya, McDonald's merupakan bisnis waralaba. Terlihat jelas ketika Ray Kroc membuat kontrak kerja kalau McDonald's milik Dick and Mac diubah menjadi bisnis franchise. Ray Kroc sendiri pun setelah itu gencar mencari orang-orang yang ingin bekerja sama dengannya menjadi franchisee dan terus berekspansi. McDonald's yang merupakan bisnis franchise yang terdiri dari berbagai cabang harus mempunyai quality control yang baik dalam upaya penetapan kualitas standar produk maupun jasanya. Hal ini telah diupayakan Ray Kroc ketika ia memarahi salah satu franchisee-nya yang membuat burger tidak sesuai resepnya. Tidak jarang juga Ray Kroc terjun langsung ke dapur untuk mengawasi kualitas produk. Mengawasi kualitas produk atau jasa sangatlah penting untuk menetapkan standar kualitas produk sehingga keberhasilan bisnis sangat tergantung pada mutu produk. Ray Kroc sempat menyebutkan bahwa hal istimewa dari McDonald's adalah nama brand itu sendiri, karena terdengar seperti Amerika dan terdengar indah jika disebutkan. Pembelajaran ini dapat dilihat ketika Dick and Mac membuka stand McDonald's di Arcadia, tetapi di kota tersebut tidak terlalu banyak penduduk dan kotanya pun sepi. Oleh karena itu, Dick and Mac membuka stand McDonald's-nya di San Bernardino yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sehingga stand McDonald's tersebut pun ramai konsumen. Dalam upaya penerapan sistem speedy yang dikemukakan oleh Dick and Mac, mereka pun bersama-sama melakukan manuver dengan para tenaga kerja di McDonald's itu sendiri dalam menentukan layout dapur yang sesuai untuk meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas. Dalam perekrutan calon franchisee, dicarilah orang-orang yang berkompeten. Ray Kroc pun mengajak beberapa orang seperti orang Yahudi, orang yang mempunyai chemistry yang baik antar pasangan hidupnya, ke gereja atau suatu perkumpulan dan lain-lain sebagainya. Karena kesulitan keuangan, yakni seperti jualan yang banyak, toko franchise-nya banyak, tapi ternyata profitnya kecil. Harry Sonneborn, Direktur Keuangan, mengusulkan McD harus mendapatkan uang dengan menyewa atau membeli lokasi yang akan dijadikan outlet dan kemudian menyewakan kembali kepada pembeli franchise dengan margin tertentu. Kroc akhirnya menyetujui ide tersebut. Untuk itu akhirnya Kroc mendirikan anak perusahaan, Franchise Realty Corporation, untuk strategi baru.
untuk strategi baru ini. Dalam waktu singkat, real estate menjadi penyumbang margin tinggi kepada lini dasar di MACD tersebut. Selanjutnya ada poin-poin yang dapat dijadikan bahan informasi atau edukasi untuk publik. Yang pertama, ada bagaimana Dick and Mac lebih mengutamakan kualitas produknya dan jasanya itu sendiri. Yang kedua, kita harus mengedukasi mengenai pentingnya pendaftaran hak merek agar seseorang tidak dengan mudahnya menjiplak logo ataupun produk yang kita punya, agar mereka juga tahu mana produk asli maupun tiruan. Yang ketiga ada hal kreatif Krok yang muncul untuk mendirikan waralaba dan membuat restoran cepat saji tersebut berkembang secara pesat dan besar. Yang keempat, pentingnya edukasi mengenai waralaba itu sendiri. Yang kelima, pentingnya membuat izin usaha perdagangan. Dan yang terakhir ada edukasi bagaimana sih mengembangkan wirausaha dan ekonomi kreatif sebagai upaya peluang kerja bagi masyarakat. Ada salah satu quotes dari Ray Kroc yakni nothing in this world can take the place of good old persistence. Talent won nothing more common than unsuccessful men with talent. Genius won. Unrecognized genius is practically is cliche. Education won. Why the world is full of educated fools. Persistence and determination alone are all powerful. Dari Michael Keaton atau Ray Kroc. Thank you semuanya. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.